Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi malam hari ini dalam renungan tengah minggu dan juga doa puasa. Saya percaya hari ini kalau Bapak Ibu Saudara melakukan puasa, mari kita tutup puasa kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan bersyafaat bersama-sama. Baik, sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, juga kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan-Mu jikalau kami melakukan puasa hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan boleh membawa setiap kami semakin dekat dengan Engkau, semakin kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar, jikalau firman Tuhan akan ditaburkan, mari Roh Kudus menolong hamba-Mu, juga seluruh jemaat, bahkan semua orang yang mungkin akan turut mengambil bagian mendengarkan renungan tengah minggu pada malam hari ini. Berkatilah mereka dan setiap perkataan firman Allah menguatkan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Renungan tengah minggu malam hari ini saya beri judul Jehovah Jireh. Ya, Jehovah Jireh artinya Tuhan menyediakan. Kata-kata ini muncul di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14. Di dalam terjemahan baru mengatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tidak ada kata-kata Jehovah Jireh, tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris di King James Version ada kata-kata Jehovah Jireh, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop ini adalah peristiwa di mana Allah menyuruh Abraham, memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Ya. Ketika mereka bersama-sama Abraham dan Ishak naik ke Gunung Moria, Ishak bertanya, "Bapa, api sudah ada, kayu bakar juga sudah ada. Di mana anak domba yang akan dikorbankan?" Dan Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Dan ketika Allah melihat ketaatan Abraham, meskipun dengan mungkin berbagai hal yang mungkin saja meskipun Alkitab tidak mengatakan dengan berbagai pertimbangan atau pemikiran Abraham, tapi Abraham tidak pernah argumentasi, tidak pernah berdalih, tidak pernah beralasan. Ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak, dia berangkat. Dan ketika Allah melihat bagaimana ketaatan Abraham, maka benar yang dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 14, ada anak domba di semak belukar. Dan itulah sebabnya Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu tidak melihat dari perikop Kejadian 22 itu tadi hanya supaya Bapak Ibu Saudara tahu kata-kata Jehovah Jireh itu dikatakan oleh Abraham dalam peristiwa ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Sekarang kita aplikasikan Jehovah Jireh ini di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita tidak akan baca seluruh ayat, tapi nanti
sementara kita belajar perikop ini, kita akan melihat ayat-ayat yang kita perlukan untuk kita baca bersama-sama. Perikop ini tidak asing lagi untuk Bapak Ibu Saudara, karena perikop di Matius 14:13-21 menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentu sudah enggak sekali 2 kali ya, tidak 3 kali, bahkan lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara mendengarkan atau membaca kisah ini. Tapi saya melihat bahwa kisah ini juga mengandung Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan apakah hanya pada masa itu saja? Bagaimana dengan kita sekarang? Jehovah Jireh bukan hanya ketika Abraham menyerahkan Ishak dan kemudian Allah menyediakan anak domba. Bukan juga ketika peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bagi kita tidak mudah untuk mempercayai Jehovah Jireh, meskipun mungkin kita sangat sering mengucapkan kata ini. Tapi dari apa yang akan kita baca dan juga pengalaman Abraham, kita tahu bahwa benar memang dia adalah Jehovah Jireh. Jadi kalau kita lihat dari Matius 14, kita akan melihat sebetulnya dasar dari kehidupan kita, dasar kita untuk mempercayai bahwa dialah Allah Jehovah Jireh. Apa yang menjadi dasar kita? Supaya benar-benar kita menaruh percaya dialah Jehovah Jireh. Yang pertama adalah bahwa dia adalah Allah yang memperhatikan kita. Dari mana kita tahu? Dari mana Bapak Ibu Saudara dan saya tahu bahwa dia adalah Allah yang memperhatikan kita? Yang pertama adalah yang menjadi bukti bahwa dia adalah Bapa, dia adalah Allah yang memperhatikan kita adalah dari ayat 14, Matius 14 ayat 14 mengatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi bukti yang pertama bahwa dia memperhatikan kita adalah karena dia Bapa, karena dia Allah yang mengasihi kita. Kalau dia nggak mengasihi, nggak mungkin akan timbul belas kasih. Belas kasihan itu adalah rasa simpati dan perhatian kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, sementara orang lain tidak punya belas kasih, tapi Yesus memperhatikan begitu banyak orang, nggak 1, 2, 3, 10 orang. Karena kalau kita lihat dari judul perikop saja itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu artinya bahwa begitu banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Dan hatinya, hati yang penuh kasih itulah yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu kepada orang banyak yang mengikuti dia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga percaya, kita semua percaya bahwa dia Bapa yang mengasihi kita. Kalau dia nggak mengasihi kita, Yesus tidak akan mempersembahkan hidupnya untuk kita. Tapi apakah hanya berhenti sampai di sana? Tentu saja tidak. Sampai saat ini pun bagaimanapun keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya, dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat apa yang pernah saya sampaikan, bahwa apapun yang terjadi dengan hidup kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Itulah dia. Jadi kalau dia mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita, sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, mereka ada yang sakit, Tuhan Yesus tergerak untuk menyembuhkan.
Mungkin bukan hanya 1-2 orang, mungkin ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi karena dia punya kasih, karena dia digerakkan oleh belas kasih, maka dia menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, itu yang membuktikan bahwa dia memperhatikan kita. Sama seperti bagaimana dia memperhatikan orang banyak. Nah, yang kedua adalah yang membuktikan dia memperhatikan kita adalah dia memperhatikan sekalipun orang lain tidak. Nah, kita baca di ayat 15 dan 16. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Wah, orang lain tidak memperhatikan. Murid-murid belum punya hati seperti Yesus. Ya. Itu sebabnya mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan orang-orang yang mengikuti Yesus. Sehingga murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, suruh orang banyak itu pulang, ya. Suruh mereka pergi karena ini sudah hampir malam dan mereka nggak ada makanan. Tapi Yesus bilang tidak perlu mereka pergi. Kamu harus beri mereka makan. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari sikap belas kasih, dari hati yang penuh kasih, maka juga muncul perhatian yang begitu besar dari Tuhan Yesus kepada orang banyak. Itu juga yang terjadi pada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya percaya dia mengasihi kita, maka sekalipun orang lain tidak memperhatikan kita, sekalipun orang lain enggak ada perhatian sama sekali kepada kita dengan keadaan kita, jangan pernah khawatir. Karena apa? Karena dia selalu memperhatikan kita. Bahkan kitalah yang menjadi pusat perhatiannya. Bagaimana bagian ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kita ini dipelihara seperti biji matanya. Itu artinya bahwa kitalah yang menjadi fokusnya, kitalah yang menjadi pusat perhatiannya. Dan kalau kita yang menjadi fokusnya, maka nggak mungkin kan kalau dia tidak memperhatikan kita. Dia memperhatikan, selalu memperhatikan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Keadaan kita bagaimanapun dia memperhatikan. Sesulit apapun keadaan kita, dia memperhatikan. Itu yang pertama yang menjadi dasar kita supaya kita percaya bahwa dialah Jehovah Jireh. Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Yang kedua, dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Nah, dia tidak dibatasi oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi yang terjadi di sekitar kita. Ayat yang ke-15 kembali kita baca mengatakan demikian. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi keadaan pada saat itu ini menjelang malam, ya hampir malam katanya, hari sudah mulai malam dan situasi nggak mendukung sama sekali. Murid-murid nggak bisa pergi ke tempat lain, ke desa terdekat, ke kota terdekat untuk kemudian membeli makanan dan kembali lagi ke tempat itu. Karena apa? Kalau terjemahan baru mengatakan tempat ini sunyi, tempat di mana orang banyak itu berkumpul mengikut Yesus, tempat itu sunyi. Bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan sederhana Indonesia mengatakan di sini daerah terpencil. Kalau tempat sunyi bisa saja itu ada memang tempat itu jarang dikunjungi orang gitu ya. Tapi kalau tempat terpencil, daerah terpencil itu kan berarti sudah berbeda gitu ya, sudah berbeda. Itu berarti
di luar jangkauan gitu, sangat jauh. Nah, kalau firman Allah yang hidup menjelaskan lagi bahwa tempat sunyi itu, daerah terpencil itu ternyata dikatakan di gurun. Nah, dari sini kita melihat bahwa di mana ada orang yang menjual makanan di gurun, ya, di daerah terpencil, nggak ada. Apalagi hari mulai malam, nggak ada lagi tempat untuk orang jual makanan, supaya mereka bisa beli makanan dan mereka makan di situ. Jadi keadaan sekitar waktu itu yang gak mendukung sama sekali untuk bisa Yesus beri mereka makan, tapi itu gak membatasi dia. Bahkan di tempat yang tidak memungkinkan sekalipun, ya, dia tetap bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua yang kita lihat, bahwa dia juga tidak dibatasi oleh keberadaan kita. Kalau kita lihat ayat 16-17, tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau dibandingkan dengan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, 5 roti 2 ikan, udah itu bukan saja hal yang sangat-sangat mustahil sebetulnya untuk memberi mereka makan. Jangankan 5 roti, mungkin 100 roti pun sebetulnya, 200 roti pun gak sepadan dengan 5.000 orang plus wanita dan anak-anak. Tapi itu yang ada, ya. Kalau kita baca di perikop yang lain, ini kan punya anak-anak yang bawa 5 roti 2 ikan ini gitu. Itu artinya itu bekalnya dia, ya. Jadi bekal seorang anak akan dibagikan kepada orang dewasa gitu ya. Jumlahnya luar biasa. Tapi itu pun tidak membatasi kuasa Allah bekerja. Jadi apapun sekarang yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi gitu ya. Apapun keadaan lingkungan kita, seperti sekarang ini kondisi di sekitar kita mungkin nggak memungkinkan gitu untuk kita menerima sesuatu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan, ya, kebutuhan kita. Apa yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang doakan, mungkin keadaan tidak memungkinkan, keberadaan kita juga rasanya nggak memungkinkan. Tapi ingat bahwa Dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dari Kejadian 22 kita juga melihat apa yang terjadi pada Abraham. Bagaimana di Gunung Moria ada anak domba yang tersangkut di semak belukar. Orang gak biasa menggembalakan ternak di gunung. Biasanya ya di padang rumput, di tanah datar. Tapi dari mana anak domba itu tiba-tiba saja dia bisa tersangkut di semak belukar? Situasi gak memungkinkan, tapi Allah bisa buat itu. Demikian juga dengan kita. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah itu gak mungkin menurut pikiran kita, menurut akal kita, dari sisi manapun gak mungkin. Tapi ingat bahwa Dia Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, oleh keberadaan kita. Sekalipun Dia sanggup melakukannya. Itu yang menjadi dasar bagi kita, bahwa Dialah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mencukupkan, menyediakan kebutuhan kita. Yang ketiga, apa dasar kita? Kita harus benar-benar percaya memang Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan kita. Sedikit enggak, sangat limpah. Kita baca ayat 20-21 mengatakan demikian. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kalau makan sampai kenyang nggak mungkin kan diberi makan sedikit seadanya, enggak. Ya, itu artinya dengan limpah sampai mereka kenyang, makan sampai kenyang. Enggak diberi kalau kita pergi ke sebuah misalnya pesta gitu ya, atau kita pergi makan ke tempat seseorang, mungkin ada porsi yang sama. Bapak Ibu mau
biasanya di rumah makan 2 piring misalnya gitu ya. Atau ada yang cuma cukup saja 1 centong saja misalnya begitu. Tapi kalau ke tempat misalnya ada seorang yang punya hajat, kita akan disamakan kan gitu ya. Mau kenyang atau tidak ya itu udah porsimu, itu bagianmu. Tapi di sini enggak loh. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Anak-anak mungkin porsinya lebih sedikit dari ibu-ibu. Anak-anak dan ibu-ibu porsinya lebih sedikit dari bapak-bapak, dari laki-laki kan gitu ya. Dan kita nggak tahu laki-laki ini apakah semua laki-laki dewasa atau ada yang laki-laki pemuda remaja yang makannya juga luar biasa kuat. Tapi mereka semuanya makan sampai kenyang. Itu artinya yang disediakan Tuhan Yesus limpah. Lalu bagaimana kemudian kita baca? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi mereka diberkati dengan sangat limpah. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan berkat itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup itu limpah. Jadi artinya sekarang bagaimana Bapak Ibu? Jangan kita meragukan Dia. Bagaimanapun keadaan kita, Dia Allah yang sanggup menyediakan bagi kita. Dan Dia menyediakan apakah kalau memang kita baca di kisah ini, memang ini lebih kepada berkat jasmani. Tapi sesungguhnya apa yang Dia sediakan bukan hanya terbatas kepada berkat jasmani. Tapi semua yang Bapak Ibu Saudara butuhkan, Dia sanggup menyediakan. Sedikit tidak, Dia menyediakannya limpah bagi kita. Kalau engkau butuh kekuatan sekarang, Dialah sumber kekuatanmu. Kalau engkau butuh pemecahan dari masalahmu, butuh solusi, Dialah sumber jawabanmu. Kalau engkau memang ada yang menghadapi kesulitan di dalam keadaan ekonomi, ingat ini, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memenuhi kebutuhanmu dengan sangat limpah. Gak usah batasi Dia dengan pemikiran kita. Ini gak mungkin ya, keadaan seperti ini gak mungkin. Tapi Dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jadi percayalah bahwa Dia Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Keadaan yang enggak memungkinkan itu tidak menghalangi kuasanya bekerja dalam hidup kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara doakan sementara hari ini kita melakukan puasa. Mungkin ada pergumulan-pergumulan doa tentang apapun juga. Percayalah, Dia Allah yang menyediakan dengan limpah bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Jangan pernah ragukan Dia. Jangan pernah ragukan Dia. Percayalah. Percayalah. Sesungguhnya dari Kejadian pasal yang ke-22, ketika dikatakan bahwa di atas gunung Tuhan Dia menyediakan. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang sebetulnya diterjemahkan dengan menyediakan itu adalah hara'ah. Artinya Allah melihat. Ya, melihat apa? Allah melihat kesungguhan Abraham. Allah melihat kesetiaan Abraham. Dan ketika Dia melihat kesetiaan Abraham, kesungguhan Abraham, ketaatan Abraham, disitulah Dia menyediakan. Jadi percaya juga, gak ada yang mustahil bagi Dia. Yohanes 15 ayat 7, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu artinya kalau kita ingin doa-doa kita dijawab, tidak bisa terpisahkan dari bagaimana ketaatan kita kepada Dia. Percaya, Allah Jehovah Jireh menyediakan dengan limpah bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Amin. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu apa pergumulan doa Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya percaya Dia sanggup menjawab doa-doa kita, bahkan sekalipun itu menurut kita tidak mungkin, Dia sanggup melakukannya
bagi kita. Berkatnya bukan hanya kepada berkat jasmani. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara butuhkan, tentang apapun juga, dalam hal apapun juga, percayalah, Dia Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan pujian El Shaddai. Kita nyanyikan refnya saja. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia memberkati kita dengan limpah. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. Dia besar. Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau juga Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami dengan sangat limpah. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau lah Allah yang mengasihi kami, yang selalu memperhatikan kami. Keberadaanmu, kuasamu tidak dapat dibatasi oleh apapun, bahkan oleh keadaan kami, oleh apa yang kami miliki, bahkan oleh apa yang terjadi di sekitar kami saat-saat ini. Kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukannya bagi kami. Dan ketika Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau Allah yang menyediakan, maka Engkau mencurahkan berkat-Mu dengan limpah. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Ajar kami sungguh percaya hanya kepada-Mu saja. Engkaulah Allah yang menyediakan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada di antara sidang jemaat-Mu dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, sedang dalam pergumulan doa, sedang menghadapi persoalan atau yang sakit, atau dalam keadaan ekonomi yang sulit.
atau sedang dalam pergumulan doa tentang masa depan anak-anak, tentang masalah pekerjaan atau apapun juga, kami tetap percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sehingga kami terus belajar percaya kepadamu. Engkau bukan Allah yang dibatasi oleh keadaan kami, bukan Allah yang dibatasi oleh sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, tapi Engkau melebihi, menembus setiap batasan ruang dan waktu. Dan kami tidak perlu khawatir. Apabila ada yang lemah, Engkau menyediakan kekuatan bagi mereka. Kalau ada yang susah, Engkau menyediakan penghiburan bagi mereka. Kalau ada yang sedang menghadapi persoalan, Engkau menyediakan jalan keluar bagi mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau juga adalah Allah penyembuh yang menyediakan mujizat-Mu, menyatakan kesembuhan-Mu. Apabila ada yang dalam pergumulan doa tentang masalah ekonomi, Engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan berkat berlimpah. Dan apabila ada yang sedang menghadapi persoalan-persoalan pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga, masa depan anak-anak, Engkaulah juga sumber jawaban bagi kami. Engkau sanggup menyediakan semua yang kami butuhkan, Bapa, melebihi apa yang dapat kami pikirkan. Engkau menyediakan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kami, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah muncul, timbul dalam hati dan pikiran kami. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Engkau Bapa, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Ajar kami sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya sementara kami berdoa bersama, maka Engkau juga mengulurkan tangan-Mu menjamah menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi bangsa ini Bapa, masih di tengah pandemi COVID ini. Tapi kami percaya bahwa semuanya juga tidak akan membatasi kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu tetap bekerja, kasih kuasa-Mu, kemuliaan-Mu tetap Engkau nyatakan bagi kota dan bangsa yang kami cintai. Kami juga percaya berkat-Mu, kekuatan, hikmat-Mu juga bagi para pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Jikalau masa ini adalah masa pemurnian bagi kami, ajar kami di masa ini juga untuk terus tetap setia dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa sementara kami berdoa berpuasa hari ini dan mendengarkan firman Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu terus mengalir dalam hidup kami, terus menambah iman kami kepadamu, semakin mempercayai Engkau dan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, berkat penyertaan-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu ada bagi seluruh jemaat-Mu. Kekuatan, kesehatan Kau karuniakan kepada seluruh jemaat-Mu. Bahkan kami juga percaya pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami, penyertaan-Mu juga sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai, memelihara, melindungi kami semuanya, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.